Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku NDHKBP dari nomor 484 ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Selasa 19 Oktober 2021 dari kitab Roma pasal 15 ayat 1 mengatakan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan diri sendiri. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, alai patut do hita namar gogoi mangaju hagaleon nyakar nahurang gogo, jala unang ma tahasiani dirita. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat untuk tidak mengkritik mereka, tidak membuli atau mengolok-olok mereka ketika keyakinan mereka belum matang. Menanggung kelemahan orang yang tidak kuat bukan sekedar menoleransi kelemahan mereka, tetapi membantu mereka untuk mengatasi kelemahannya dengan tidak bersikap merendahkan, tetapi dengan menunjukkan respek yang tulus. Saat kita melakukannya, akan ada harmoni, tentu menuju gereja yang lebih kuat. Cara kita melakukannya dengan tidak selalu mementingkan diri sendiri. Ada banyak ayat dalam Alkitab yang mengajarkan jangan mementingkan diri sendiri. 1 Korintus 10 ayat 24, jangan seorang pun yang mencari keuntungan sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Filipi pasal 2 ayat 4, dan janganlah tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Tuhan tidak menyukai perilaku egois mementingkan diri sendiri dan berulang kali memberitahukan kepada kita untuk membuang cara hidup mementingkan diri sendiri dari kehidupan kita. Jenis gaya hidup, pola pikir atau sikap ini bukanlah dari sorga, tetapi dari dunia. Renungan harian ini mengajak kita mengevaluasi diri dengan melihat apakah kita memiliki ciri-ciri kehidupan yang egois, mementingkan diri sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Galatia pasal 6 ayat 4. Dalam kehidupan ini kita selalu menemukan perbedaan, dan kita yang kuat berkomitmen untuk mengatasi perbedaan yang ada supaya bersama-sama memuliakan Tuhan. Ketika Paulus menulis kepada jemaat di Roma dalam pasal 14, jemaat Roma sedang menghadapi masalah berkaitan dengan apakah
mereka boleh memakan makanan daging atau tidak. Terlebih, daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Mereka curiga bahwa daging yang mereka beli di pasar adalah sisa dari penyembahan berhala. Orang Kristen menghadapi dilema ini di Roma. Pada saat yang sama ada jemaat di Roma yang memiliki pengajaran yang berbeda, yang mengatakan bahwa Kristus telah memberi kita kebebasan dari semua hal itu. Tuhan telah menciptakan segala sesuatu, dan Dia di atas segala sesuatu. Syukuri saja segala pemberian Tuhan, termasuk memakan daging. Mereka inilah yang disebut kuat, namun keadaan ini tidak mudah bagi orang-orang Kristen yang kurang kuat. Jika Anda termasuk orang yang kuat imannya, janganlah engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan. Maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna, yang saling membangun. Baiklah, engkau jangan makan daging, atau minum anggur, atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Roma pasal 14 ayat 15, ayat 19, ayat 21. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih di sorga, berilah kami telinga untuk mendengar firman-Mu dan kesiapan untuk taat kepada firman-Mu. Demi kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 484 ayat 3. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.